Halo gabuter di seluruh jagat raya, gimana kabarnya? Oke, untuk kali ini kita akan membahas film perhororan lagi, yaitu film berjudul The Autopsy of Jane Doe yang rilis pada tahun 2016. Oke, tidak usah terlalu banyak basa-basi, langsung saja check this in. Pertama-tama kita diperlihatkan olah tempat kejadian perkara di mana satu keluarga dibantai dengan sadis tak bersisa. Tapi anehnya, tidak ada barang yang hilang ataupun goresan masuk secara paksa. Yang ada malahan para korban terkesan ingin keluar dari rumah tersebut. Setelah ditelusuri lebih lanjut, para sheriff tersebut menemukan sosok jenazah perempuan terkubur di ruang basement. Tapi lagi-lagi mereka dibuat bingung karena jenazah tersebut tak memiliki identitas dan sidik jarinya juga tak terdaftar dalam catatan sipil. Dan jenazah tersebut sama sekali tak ada hubungannya dengan para korban. Opsir wanita ini pun bertanya, "Siapa dia, Pak?" Dan Pak Sheriff pun menjawab, "Untuk sekarang dia bernama Jane Doe." Untuk sekedar info, bahwasanya nama Jane Doe adalah sebutan untuk jenazah atau mayat yang belum diketahui identitasnya. Ya, kalau di Indonesia nama yang sering kita dengar untuk korban asusila misalnya, kalau nggak mawar pasti ya melati, ya mirip-mirip begitulah. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Cerita berfokus kepada sebuah keluarga bernama keluarga Tilden. Ada Austin Tilden dan ayahnya bernama Tommy Tilden, di mana selama 3 generasi keluarga mereka berprofesi sebagai coroner atau tukang otopsi mayat. Dan sekarang Austin dan ayahnya sedang mengotopsi mayat korban kebakaran dan mengidentifikasi sebab kematiannya. Sang ayah pun bertanya kepada Austin tentang sebab kematian si mayat. Dan Austin pun menjawab bahwa si mayat mati karena terlalu banyak menghisap asap. Dan itu dibuktikan dengan paru-paru si mayat yang sudah menghitam. Tetapi si ayah menyangkal pernyataan Austin karena menurutnya si mayat sudah mati duluan sebelum api membesar. Dan itu didapat karena adanya bekas benturan keras di bagian kepala. Dan di adegan ini kita diperlihatkan betapa tukang otopsi harus benar-benar detail dalam mengungkap sebab-sebab kematian dari setiap pasien yang berobat ke sana. Lanjut, karena mereka sudah menemukan sebab kematian si mayat, sang ayah pun meminta Austin untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya karena sang ayah mau keluar rumah untuk udut sebentar. Austin yang sendirian pun mulai ada rasa perindang-perinding ketika dia mendengar ada gludak-gluduk di saluran udara, yang ternyata itu hanyalah perbuatan kucingnya yang sedang menangkap tikus. Hey Dad! Lalu Austin mencuci tangannya dan mematikan semua lampu di ruangan dan tiba-tiba Jesus Christ! ada seorang perempuan yang mengagetkan si Austin, yang dimana perempuan kampret ini tak lain adalah pacar dari Austin bernama Emma. Sebab kedatangan Emma ke sini dikarenakan malam ini adalah malam minggu, yang pastinya ini adalah waktu mereka keluar dan menghabiskan waktu bersama. Dan tentunya untuk memberikan jatah malam minggu si Austin. Emma yang tak pernah melihat ruang kerja Austin pun mulai penasaran dan mencari tahu hal-hal yang ada di sana. Tak terkecuali dia juga ingin melihat mayat yang sudah diotopsi. Austin pun melarang Emma untuk melihat mayat-mayat tersebut dan lagi pula ayah Austin juga tidak memperbolehkannya. Tapi tiba-tiba ayah Austin sudah berjegrek di sebelah mereka dan mengizinkan Emma untuk melihat salah satu dari mayat otopsi mereka. Ketika dibuka ternyata ada sebuah lonceng yang dipasang pada pergelangan kaki si mayat dan Emma pun bertanya apa kegunaan dari lonceng tersebut. Dan sang ayah menjawab bahwa itu adalah alat konvensional untuk sebuah tanda kalau si mayat tidak benar-benar mati atau masih dalam keadaan koma. Kan gak lucu, semisal masih diotopsi dan dibedah tiba-tiba si mayat bangun dan berkata, "Woi, apa-apaan nih?"
Setelah rasa penasaran si Emma tersalurkan, mereka berdua meninggalkan sang ayah untuk malam mingguan. Tapi ketika akan naik ke lift, tiba-tiba keluar Pak Pol yang kita lihat di awal cerita, dan Pak Pol membawa mayat yang tak lain adalah mayat Jendu. Terus kemana para mayat korban keluarga yang dibantai? Entahlah, hanya Pak Pol yang tahu. Austin sebagai anak yang berbakti pun lebih memilih untuk membantu ayahnya bekerja dan menunda jatah malam mingguan dari Emma. Dan Austin berkata kepada Emma agar dia datang beberapa jam lagi, baru mereka akan keluar untuk melakukan perjalanan di malam minggu. Dan Austin menyeruput cungur Emma agar Emma tidak ngambek pada si Austin. Ini yang saya suka dari film barat yang pasti tidak ketinggalan adegan-adegan semacam ini. Kembalilah Austin ke ruangan otopsi, di mana di dalam ruangan otopsi Pak Pol sedang menceritakan semua kejadian sebelumnya kepada ayah Austin. Dan Pak Pol juga mendesak kepada mereka berdua untuk menemukan jawaban atas siapa sebenarnya mayat wanita ini. Karena besok dia harus mengantongi keterangannya agar Pak Pol bisa menjawab pertanyaan dari pers atau wartawan sekitar. Mereka pun memulai untuk melakukan otopsi, tapi anehnya tak ada tanda-tanda kekerasan atau memar yang menyebabkan mayat perempuan ini mati. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada retak di bagian pergelangan tangan dan kaki mayat tersebut. Tak cukup sampai di situ, ketika Austin membuka mulut si mayat, ternyata lidah si mayat sudah terpotong, yang entah siapa yang tega memotongnya. Dan ayah Austin berspekulasi bahwa mayat ini adalah korban dari human traffic atau perdagangan manusia, di mana pergelangan tangan dan kakinya diikat sangat kencang sampai menyebabkan retak. Dan mereka juga memotong lidahnya agar si mayat wanita ini tak bisa berteriak. Mereka berdua juga menemukan kejanggalan, yaitu ditemukan tanah gambut yang nyelap di sela-sela kuku jari tangan dan kaki si mayat, yang padahal tanah gambut tidak akan pernah mereka jumpai di wilayah mereka tinggal. Entah bagaimana cara mayat ini bisa sampai ke sini, apa dia ngonclong sendiri atau bagaimana, tidak ada yang tahu, bahkan Austin dan si ayah itu sendiri. Mereka juga menemukan gigi geraham si mayat sudah hilang satu dan seutas benang dari dalam mulut si mayat. Sampai di sini Austin dan ayahnya semakin dihadapkan pada temuan-temuan aneh yang menimbulkan banyak pertanyaan pada benak mereka. Tibalah tahap kedua dari rangkaian otopsi mereka, yaitu pembedahan. Namun ketika si ayah hendak membedah si mayat, tiba-tiba lampu di ruangan mulai berkedip dan radio menyala sendiri dan memutar siaran bahwa cuaca akan buruk dan akan terjadi badai untuk sepanjang malam ini. Austin pun berbicara kepada ayahnya untuk menghentikan otopsinya dan melanjutkannya besok pagi. Tapi dikarenakan desakan Pak Pol untuk menyelesaikannya malam ini, si ayah kekeh untuk melanjutkannya. Dan ketika mereka membedah si mayat, mereka menemukan sebuah bungkusan kain bergambar tulisan-tulisan kuno dan sebuah gigi geraham. Yang setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Austin, gigi geraham tersebut tak lain adalah gigi si mayat itu sendiri. Dan Austin mengklaim bahwa si mayat ini adalah korban sebuah ritual kuno. Tapi si ayah yang tak pernah percaya akan hal-hal mistis dan tahyul pun masih menyangkal semua pernyataan Austin dan malah sibuk menguliti si mayat. Dan ya, mereka dibuat terkejut ketika melihat lapisan dalam kulit si mayat yang penuh dengan tulisan-tulisan kuno, yang itu tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dan tiba-tiba laci penyimpanan mayat terbuka dan boom, semua lampu di ruangan meledak dan mati, yang pasti membuat mereka geragapan dan shock berat. Dad? Dad? Dan setelah menyalakan senter kampretnya, mayat-mayat yang mereka simpan di laci sudah tak berada di tempatnya masing-masing, yang entah kemana mereka perginya. Let's get the fuck out of here. Mereka pun gupuh dan buru-buru keluar dari ruang otopsi tersebut. Dan ketika mereka berjalan di tengah lorong, generator mulai hidup, tapi saat mereka ingin menaiki liftnya, daya dari generator tak cukup untuk menghidupkan lift. Dan tiba-tiba terdengar suara gerubuk seperti pohon jatuh, dan mereka buru-buru menuju pintu kabin. Dan ya, ternyata memang ada pohon rubuh yang menimpa pintu kabin tersebut, yang menyebabkan mereka tak bisa keluar. Perlu diketahui bahwasanya ruang otopsi tersebut berada di basement atau ruang bawah tanah, yang jalan keluar dari ruang otopsi tersebut hanyalah lift dan pintu kabin tersebut.
Mereka pun berinisiatif untuk masuk ke kantor ruang otopsi untuk mengamankan diri dan mencoba menelpon polisi setempat. Tapi setelah menelpon pihak polisi setempat, suara mereka tak terdengar dengan jelas dikarenakan cuaca yang sangat buruk. Dan mereka mendengar sesuatu dari luar kantor yang karena penasaran Austin mengintip dari bawah pintu. Ternyata mayat-mayat yang mereka simpan sekarang sudah mulai kelayapan dan sempat mendobrak-dobrak pintu kantor. Tapi dengan sigap Austin dan ayahnya mengganjal pintu kantor tersebut dengan lemari besi. Namun rasa lega itu tak berlangsung lama ketika si ayah sedang mencuci tangannya yang terluka di kamar mandi kantor. Tiba-tiba ada yang menarik si ayah dan menjedot-jedotkan kepala sang ayah. Austin yang panik sekuat tenaga mendobrak pintu kamar mandi tersebut untuk bisa menolong si ayah. Ketika Austin sudah dapat membuka pintu kamar mandi dan menolong si ayah, tiba-tiba terdengar suara gerubuk yang ternyata lemari yang mereka gunakan untuk mengganjal pintu kantor sudah ambruk dan pintu kantor telah terbuka. Mereka pun berpikir keras tentang apa yang mereka harus lakukan ke depannya, dan mereka memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi dan berniat untuk mengkremasi mayat si Jendu. Tapi ketika mereka sudah ada di dalam ruang otopsi untuk membawa mayat Jendu, pintu ruangan tiba-tiba tertutup dan terkunci sendiri yang menyebabkan mereka terjebak di dalamnya. Austin yang kesal dan emosi mengambil sebuah kapak dan mengkapak pintu tersebut. Tapi mulai terasa atmosfer menegangkan yang akhirnya Austin mencoba mengintip dari balik pintu. Dan tiba-tiba... Ya, mayat yang mereka simpan pada laci tiba-tiba muncul tepat di depan mata Austin, yang cukup membuat Austin dan saya yang menonton kaget setengah poret. Si ayah yang penasaran pun juga ingin melihat sesuatu apa yang ada di balik pintu. Dan saat sang ayah melihat, malah si mayat mangap yang membuat bulu jenggot si ayah sempat merinding. Mereka yang gupuh akhirnya menuangkan pertamak pada mayat Jendu dan membakarnya. Tapi api malah terlalu besar dan merembet ke ruangan yang menyebabkan mereka hampir terpanggang di dalamnya. Tapi lagi-lagi anehnya tidak terjadi apa-apa terhadap si mayat. Tiba-tiba terdengar suara lift yang sudah mulai menyala dan entah kenapa pintu yang tadinya tertutup tiba-tiba bisa dibuka seakan-akan mereka telah diarahkan untuk menuju ke sana. Mereka pun bergegas menuju lift dan tak lupa membawa kapaknya untuk berjaga-jaga. Come on. Tapi apes sekali, di saat genting seperti ini liftnya malah macet dan dari lorong terdengar suara lonceng lagi yang menandakan bahwa mayat-mayat sudah mulai mendekat. Dan ketika mereka sudah masuk sekarang malah pintu liftnya yang tidak bisa ditutup. Dan hal itu memaksa si ayah untuk mengambil kapak dan melempar kapak itu ke arah si mayat. Tapi saat Austin menengok keluar lift, ternyata yang tadi dilempar kapak bukanlah si mayat, melainkan adalah Emma, pacar dari Austin. Mamam, kok bisa ini orang masuk lewat mana ya? Oh my God. Ketika mereka berdua di dalam lift, Austin berniat mengajak ayahnya kembali ke ruang otopsi karena dia berpikir kalau mereka bisa menemukan penyebab kematiannya, mungkin mereka bisa menghentikannya.
Tapi ketika memasuki lorong terdapat banyak kepulan asap yang ternyata berasal dari alat kremasi yang entah kenapa menyala dan terbuka dengan sendirinya. Dan di sini lagi-lagi si ayah mendapatkan kekerasan fisik dari pasien mayatnya yang berkeliaran. Akhirnya mereka dapat masuk ke ruang otopsi dan ditemukan fakta bahwasanya si mayat Jendo ini adalah mayat seorang penyihir dari abad ke-17. Dan benar, Jendo bukan berasal dari wilayah mereka tinggal melainkan berasal dari daerah New England. Tiba-tiba dari luar ruang otopsi para mayat yang berkeliaran mulai mendobrak-dobrak pintu. Si ayah yang mulai sadar tentang semua peristiwa ini mulai putus asa dan si ayah pun berbisik ke telinga si mayat dan berkata bahwa dia rela menjadi korban asal si mayat tak menyakiti anaknya Austin. Dan seketika itu si ayah mulai merasakan sakit seperti apa yang dirasakan si mayat. Mulai dari pergelangan tangan yang patah disusul pergelangan kaki dan organ-organ dalam si ayah yang mulai tak berfungsi. Di lain sisi tubuh si mayat perlahan mulai pulih dan kembali seperti sedia kala. Karena tidak tahan lagi merasakan penderitaannya, si ayah memohon kepada Austin untuk segera mengakhiri hidupnya. Tak lama setelah kematian si ayah, listrik di ruang otopsi mulai normal dan laci-laci penyimpanan mayat berubah seperti kondisi awal. Dan terdengar suara Pak Pol memanggil-manggil di luar pintu kabin dan bergegaslah Austin ke sana. Saya berpikir semua ini sudah berakhir dan menyisakan si Austin seorang. Tapi ternyata ketika dia ingin membuka pintu kabinnya, suara Pak Pol yang tadinya memberikan arahan untuk membuka pintunya malah berubah menjadi sebuah nyanyian dari radio. Dan Austin mulai panik dan putus asa. Dan tiba-tiba dan seperti polisi-polisi pada umumnya yang datang ketika semua telah terjadi, si Pak Pol pun datang di pagi harinya dan melihat semua orang telah mati di dalam ruang otopsi tersebut. Dan di sini pula diperlihatkan bahwasanya pada malam hari ketika mereka semua mati, tak pernah ada badai ataupun pohon yang tumbang di luar rumah seperti yang mereka alami. Dan film ini pun mamat, ending yang sangat menjendokkan. Oke, tak terasa lagi-lagi kita sudah berada di penghujung video kali ini. Dan untuk teman-teman, ayo dong subrek channel ini, kan sudah nonton. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.